Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwatul kiram, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang insyaallah mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita menjadi hambanya yang bertakwa sehingga Allah Subhanahu wa taala insyaallah kelak masukkan kita semua ke dalam surganya. Tak lupa marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini betul-betul harus kita senantiasa ucapkan ya. Harus senantiasa kita sadari betapa nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu besarnya, sehingga kita benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditanya oleh istrinya, mengapa beliau ini begitu hebatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat hingga kaki beliau itu bengkak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab bahwa beliau adalah hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini menjadi pelajaran buat kita semua bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang begitu besar, dan kita wajib hukumnya ya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ya ini masih suasana lebaran ya. Yang pertama ya setelah lebaran ya, maka tidak ada salahnya kalau saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ya mungkin kembali ke materi kajian kita pada malam ini. Cuma sebelumnya mungkin ada sedikit hal yang sangat penting untuk saya sampaikan, karena ini sudah menjadi pembicaraan di media sosial, Pak. Semua orang kayaknya komentarnya macam-macam dan membuat kaum muslimin itu berbantah-bantahan, yang bantah-bantahannya itu sampai mungkin membuat ya satu di antara kaum muslimin itu bisa hilang kewibawaannya, bahkan tercemar namanya, tercoreng namanya, bahkan sampai saling mengkafirkan. Maka tentu kita perlu ingatkan kembali ya. Perlu diingatkan kembali ya. Jadi mungkin bapak-bapak juga sudah mengikuti. Jadi masalah atau seorang ulama yang berpendapat tentang musik ya, tentang musik. Musik itu hukumnya apa? Ada yang bilang haram secara mutlak ya, ada yang bilang haram dengan pengecualian ya. Jadi haram tapi ada yang dikecualikan ya. Ada yang menyatakan bisa haram bisa halal ya. Ada yang mengatakan bisa halal bisa haram, tergantung ya kondisinya, tergantung kondisinya ya. Setidaknya ada 3 pendapat itu kalau kita rangkum. Cuma sebenarnya saya tidak akan membahas tentang bagaimana pendapat ulama tersebut, tidak. Tapi saya lebih akan membahas tentang perbedaan pendapat ulama dan bagaimana kita menyikapinya. Ini yang penting. Karena ini adalah semua kita nanti ya itu akan berhadapan dengan pendapat-pendapat dari para ulama terkait dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bagi begini, Pak.
Jadi Islam itu ya itu terdiri dari akidah dan syariat. Jadi akidah itu adalah keyakinan. Jadi iman kepada Allah itu akidah. Iman sendiri itu maknanya adalah tasdikul jazim, membenarkan secara pasti, membenarkan bahwa Allah adalah Rabb kita. Nah, itu iman. Membenarkan bahwa Al-Quran itu kalamullah, itu iman. Nah, iman itu adalah tasdikul jazm, meyakini, membenarkan secara pasti, itu iman. Ya, namanya atau disebut dengan istilah akidah. Jadi kadang ulama itu ya menggunakan istilah akidah, ada juga yang menggunakan istilah iman. Ada juga yang menggunakan istilah tauhid. Itu sebenarnya maknanya sama. Itu masalah akidah semuanya. Nih, dalam perkara akidah ini, dalam perkara akidah, ada yang disebut dengan perkara akidah yang pokok. Ya. Usulul aqaid. Jadi perkara akidah yang pokok. Perkara akidah yang pokok ini, ya, itu tidak boleh ada perbedaan pendapat. Tidak ada boleh perbedaan pendapat. Contoh bahwa kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb kita. Ya. Dan siapapun ya yang Rabb-nya selain Allah Subhanahu wa taala itu kafir. Itu kafir. Jadi kemarin ada seorang dai ya yang bilang begini, kita nih ya ibadah ke siapa aja boleh, karena itu pada dasarnya Tuhan kita sama. Nah, itu nggak benar Pak, nggak benar. Itu udah keluar dari akidah yang lurus, ya. Dengarkan Pak ya, ada dai yang bilang begitu. Ini Tuhan kita sama, ya. Kita harus saling menghormati, menghargai. Nggak begitu cara menghormati dan menghargai, bukan. Jadi kita tetap akidah kita lurus, Allah Subhanahu wa taala Rabb kita. Nah, ini namanya kalau ada perbedaan pendapat dalam perkara yang pokok seperti ini, maka orang itu sesat. Bahkan bisa menjatuhkan kepada kekafiran. Ya. Masalah akidah ya, yang pokok lagi apa? Kita iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah nabi terakhir, khataman nabiyyin, nabi yang terakhir. Jadi kalau ada ya kelompok golongan yang meyakini ada nabi lain selain Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu berarti dia telah kafir. Dia telah kafir. Dia sudah menyimpang dari ajaran agama kita. Dia telah menyimpang dari ajaran Islam. Ini namanya pokok-pokok akidah. Pokok-pokok akidah. Kita tidak boleh berbeda pendapat dalam perkara ini. Ya. Jadi kalau ada orang yang berbeda dalam perkara pokok-pokok akidah ini, dia sungguh telah kafir. Bahkan hanya sekedar menolak satu perkara saja, ya, menolak satu perkara. Misalnya, dia menolak qada wal qadar. Dia menolak takdir. Ya, itu dia masuk kategori kafir. Ya. Dia menolak misalnya bagian dari takdir itu ar-rizqu, rezeki. Bahwa rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia telah kafir. Kenapa? Karena dia menolak salah satu pokok dari akidah kita, yaitu iman kepada qada wal qadar. Ya. Maut, mati itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu qada, itu ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka siapapun orang yang menolak qadanya Allah Subhanahu wa taala, enggak percaya dia bahwa itu semua datang dari Allah, sungguh dia telah kafir. Ini namanya pokok-pokok akidah. Satu saja dia ingkari, sungguh dia telah kafir. Lalu yang berikutnya, Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok disebut pokok ya? Atau bagaimana dia bisa menjadi pokok? Kita udah tahu lah, kesimpulannya ada 6, ada rukun iman ya, yang 6 itu. Rukun iman yang 6 ini dilandasi ya, ini landasannya ya, landasannya. Landasannya. Kenapa? Karena untuk menjadi pokok
yang dia itu kita yakini secara meyakinkan 100%, nggak boleh ada sedikit pun keraguan, harus sumbernya itu, buktinya itu dari Al-Quran atau sumber yang meyakinkan, yaitu hadis mutawatir. Ya. Harus, nggak boleh tidak. Kenapa? Karena ini pokok yang menjatuhkan orang yang tidak meyakini menjadi kafir. Maka kalau ini perkara yang pokok yang menjatuhkan orang yang tidak meyakini yang menjadi kafir, buktinya, landasannya, dalilnya juga harus dalil yang meyakinkan, yaitu Al-Quran dan hadis yang mutawatir. Dari sisi sumbernya, Pak ya, dari sisi sumbernya. Ya. Lalu yang kedua, Al-Quran atau hadis mutawatir itu ada dari sisi maknanya, ya, dari sisi maknanya. Dasarnya Al-Quran, tapi bisa jadi ya, walaupun dasarnya Al-Quran, makna dari Al-Quran itu tidak qat'i, tidak benar-benar satu pendapat para ulama atau sepakat para ulama makna dari ayat itu seperti itu. Ya. Jadi ada khilafiyah di sana, walaupun sumbernya Al-Quran. Nah, jadi ini yang pertama, ini masalah akidah, ya. Dasarnya harus qat'i, yaitu bisa Al-Quran dan hadis mutawatir, atau yang berikutnya, yang kedua, dia maknanya, dalalahnya itu bahasanya maknanya, penunjukannya, itu juga harus qat'i, itu harus pasti juga, tidak mengandung perbedaan pendapat. Nah, di wilayah ini Pak, memang betul di wilayah ini, itu iman dan kafir. Petunjuk dan kesesatan ada di situ. Ya. Tidak boleh orang berbeda pendapat, tidak boleh orang kaum muslimin, orang yang memiliki iman berbeda pendapat dalam hal ini. Kenapa? Karena udah pasti. Apalagi mau ditafsirkan kayak apa lagi? Rasulullah adalah nabi terakhir, khataman nabiyyin. Mau ditafsirkan kayak apa lagi? Nggak bisa, Pak. Yang namanya khataman nabiyyin, ya, penutup para nabi, itu tidak bisa ditafsirkan dengan kata-kata yang lain. Khotam, memang dalam bahasa, secara bahasa itu khotam maknanya cincin, Pak. Ada yang cincin, ada yang penutup. Ya. Tapi kan kalau makana Muhammadun aba ahadim mirrijalikum walakin Rasulullah wa khotaman nabiyyin. Khotaman nabiyyin nggak bisa diartikan lain. Ya, kecuali dengan penafsiran, yaitu bahwa itu adalah penutup para nabi. Rasulullah juga bersabda, innahu la nabiyya ba'di. Sesungguhnya tidak ada lagi nabi setelahku. Itu udah jelas. Ya. Tutup close. Ini sudah kita imani. Ya, ini dalam perkara akidah. Lalu yang kedua, Pak. Jadi Al-Qur'an Islam itu ada akidah, ada syariat. Di dalam perkara syariat, ya, di dalam perkara syariat itu ada yang memang perkara pokok dalam agama kita. Ya. Kalau kita sering bilang kalau di iman itu ada rukun iman, ya, di dalam akidah syariah itu ada rukun Islam. Ya. Nah, ada pokok-pokok, ya, ada hukum-hukum yang sudah pasti dalam agama ini, yang tidak bisa diotak-atik juga. Misalnya kewajiban sholat itu jelas dalam Al-Quran, jelas dalam Al-Quran. Allah perintahkan kita untuk sholat. Bahkan orang yang tidak sholat, ya, orang yang masuk neraka, ya, nanti ketika ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kenapa mereka masuk neraka, mereka itu adalah orang-orang yang tidak sholat. Itu jelas. Zakat juga hukumnya wajib. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala tegas menyampaikan dalam Al-Quran. Jadi dasarnya apa? Dasarnya Al-Quran. Dan dari sisi makna, Al-Qurannya itu memang tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sudah pasti maknanya itu. Jadi ketika Allah berfirman aqimus shalah wa atuz zakah, pasti maknanya. Ya. Begitu juga kewajiban berhaji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu kewajibannya juga tidak bisa dinafikan. Ya, itu sudah qat'i subut, ya, dari sisi sumbernya yaitu Al-Qur'anul Karim itu sudah pasti, ya, wa qat'iyud dalalah. Dari sisi maknanya, dari sisi penunjukannya itu juga pasti. Ya, jadi tidak boleh ada perbedaan pendapat. Ya. Lalu bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala,
Baru setelah itu ya ada hukum-hukum cabang ya atau ada hukum-hukum Islam atau syariat yang dasarnya dari sisi dasarnya, dari sisi dalilnya ya itu memungkinkan ya ada perbedaan pendapat di sana. Kalau kita sering sebut dengan sebutan istilah masalah khilafiyah. Ya. Kenapa kok terjadi khilafiyah? Satu, dari sisi pemaknaan. Dari sisi pemaknaan, Pak. Dari sisi pemaknaan dari ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis itu memang membuka peluang terjadinya perbedaan pendapat. Perbedaan penafsiran satu orang dengan orang yang lainnya. Kenapa? Karena memang dari sisi karakter ayatnya ya atau kata-kata yang digunakan, diksi yang digunakan di dalam Al-Quran itu multitafsir. Multitafsir. Seperti misalnya ada kata kuruk dalam Al-Quran. Itu bisa di dalam kamus bahasa Arab, Pak. Nanti bisa cek ya, kuruk di dalam kamus bahasa Arab. Itu memang mengandung dua makna. Jadi dia satu kata mengandung dua makna. Makna pertama yaitu haid, makna yang kedua itu suci. Jadi wanita ini ya, wanita. Bisa bermakna haid, bisa bermakna suci. Cuma ketika membaca ayat ini maknanya yang mana? Yang haid apa yang suci? Nah itu para ulama berbeda pendapat. Nah dalam konteks perbedaan pendapat seperti ini, itu hukumnya boleh dalam agama kita. Boleh. Ya. Perbedaan pendapat ulama dalam konteks bagaimana mereka menafsirkan atau memahami apa yang ada dalam Al-Quran yang memang ada peluang di sana adanya perbedaan pendapat, itu hukumnya boleh. Ya. Bukan perkara pokok dalam agama kita, tapi perkara cabang. Contohnya apa, Pak? Ini perbedaan pendapat ini sudah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah itu ngutus sahabat untuk ke sebuah tempat ya dalam sebuah peperangan. Lalu Rasulullah bersabda begini, la yusalliyanna ahadukum illa fi bani Quraidah. Janganlah kalian sholat asar maksudnya, kecuali di tempatnya Bani Quraidah. Kalau bapak-bapak memahaminya gimana, Pak? Oh, berarti kita harus sholat asar di sana. Sholat asar di tempatnya Bani Quraidah. Kan makna tekstual dari hadis ini begini, Pak. Benar nggak? Sekarang gini, masalahnya begini. Bapak kan jalan nih, rombongan sahabat jalan nih. Diperkirakan nyampe sana itu maghrib sehingga asar nggak dapat. Bapak nih sebagai seorang yang mendapatkan perintah Nabi itu, kira-kira pendapatnya gimana, Pak? Nyampe sana maghrib nih, loh masa kita sholat asar di waktu maghrib? Di waktu maghrib, sholat asar di waktu maghrib. Padahal kita sabdanya Rasulullah, sholat asar di tempatnya Bani Quraidah. Ya. Nah, ini para sahabat ini terpecah jadi dua kelompok. Para sahabat ini jadi dua kelompok. Satu kelompok apa? Dia bilang begini, ini nih sabda Nabi nih. Ya. Sebenarnya Nabi memerintahkan kita itu untuk bersegera. Pokoknya nyampe sana tuh, ya, itu sebelum maghrib supaya bisa sholat asar di sana. Artinya apa? Perintah ini perintah untuk bersegera, bukan perintah untuk sholat asar di sana. Ya. Ini penafsiran dari sahabat Nabi ini. Ini perintah untuk bersegera ke sana. Kayak kita ngomong begini, Pak. Ya, coba kamu ke Jakarta ya. Pokoknya sholat asar nanti di Jakarta. Maksudnya apa? Segera ke sana, jangan sampai kelewat waktu asar sehingga Bapak sudah di sana sebelum maghrib. Kira-kira begitu. Berarti apa? Kalau seperti itu, berarti tidak mutlak harus sholat di sana. Jadi perintah ini mengandung semacam ibarah, ya, semacam kiasan agar kita itu segera ke sana, bukan sholat di sana. Gitu. Akhirnya apa, Pak?
karena wah nggak mungkin nih kita nyampe sana, kata para sahabat, maka akhirnya mereka sholat sebelum di tempatnya Bani Quraidah. Mereka sholat asar di jamak, ya, sholatnya di jamak, nah, di jamak. Tapi dia sholatnya itu bukan di tempatnya Bani Quraidah. Ya. Tapi ada salah satu kelompok sahabat lagi, ya, yang dia berpendapat begini, dia tekstual, Pak, tekstual. Ya, ini pokoknya di tempatnya Bani Quraidah. Kalau nggak di tempatnya Bani Quraidah nggak sah. Ya, mau maghrib kayak mau isya, karena apa? Karena Rasulullah menunjuk tempat. Ya, bukan masalah bersegera atau tidak, tapi harus di sana sholatnya. Ya, tekstual dia tidak memahami konteks dari ucapan Nabi Muhammad SAW terhadap perintah beliau itu. Akhirnya apa? Ini yang satunya sholat, yang satunya nunggu sampai di tempatnya Bani Quraidah. Beda nggak Pak pendapatnya? Beda. Ya. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah pulang dari sana, mereka tuh datang kepada Rasulullah dan menyampaikan perbedaan pendapat di kalangan mereka ini. Ya Rasulullah, ada yang begini, ada yang begini. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Apakah Rasulullah mengatakan yang ini tidak sah, kamu sholat lagi? Yang ini sah? Enggak. Rasulullah mendiamkan. Rasulullah mendiamkan dua pendapat itu. Artinya apa? Kalau Rasulullah mendiamkan, takrirnya Nabi, diamnya Nabi. Diamnya Nabi itu hadis. Diamnya Nabi itu hadis. Kalau diamnya Nabi itu hadis, maka dua pendapat dari kalangan sahabat itu dibenarkan oleh Nabi. Baik yang sholatnya di tempatnya Bani Quraidah atau sholatnya sebelum di tempatnya Bani Quraidah, sama-sama dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya Pak, dua-duanya sama-sama sah. Ya. Lah, kalau dua-duanya sama-sama sah, ngapain berantem Pak? Apalagi sampai bilang kafir kan gitu kan? Kan nggak elok banget gitu ya. Pecah umat Islam ya, gontok-gontokan ya, sampai umat Islam saling mengkafirkan ya. Padahal dua-duanya sama-sama boleh. Ya, yang mengatakan sholat asar di tempatnya Bani Quraidah oke, boleh. Yang sholat asar sebelum di tempatnya Bani Quraidah juga oke. Dan Rasulullah diamkan. Dan kasus ini juga terjadi di zaman Rasulullah SAW ketika sahabat, ya, ketika ada sahabat Nabi, dua orang sahabat Nabi nih, dia melakukan safar. Apa yang terjadi? Gak nemu air, gak dapat air. Akhirnya apa? Tayamum. Bapak kalau nggak temu air, sholat sah nggak? Sah kan? Tayamum aja cukup. Ternyata begini, bapak lagi jalan gini, udah sholat selesai, tayamum. Jalan, waktu sholat belum habis, dapat air, ketemu air. Sholat lagi nggak Pak? Sholat lagi nggak? Kan sebab dari tayamum itu karena nggak ada air. Kalau ada air nggak boleh tayamum. Ya, harus pakai air, harus wudu. Ya, bukan tayamum. Nah, sekarang dia udah terlanjur tayamum karena waktu mau sholat dia nggak ada air. Begitu dia jalan lagi, ketemu air. Gua ngulang nggak nih ya? Ngulang nggak nih? Nah itu ditanyakan. Sahabat Nabi ini ada yang ngulang, ada yang enggak. Ya, satunya ngulang, satunya enggak. Kenapa yang bilang enggak? Loh, kain saya sudah sah tadi sholatnya. Tadi nggak ada air. Kata yang satunya apa? Loh, ini kan waktu sholat belum habis. Waktu sholat belum habis. Sudah dapat air kita. Udah sholat. Yang sholat dua kali didiamkan oleh Nabi. Yang sholat sekali juga didiamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Dua-duanya sama-sama sah. Ya, maka tidak elok Pak. Kalau misalnya dua-duanya berantem gitu ya. Ketemu ya. Padahal dua-duanya sama-sama dinyatakan sah oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi artinya apa? Perbedaan pendapat, perbedaan penafsiran itu sudah terjadi bahkan di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, dan Rasulullah mendiamkannya. Diamnya Nabi, takrirnya Nabi itu menunjukkan bahwa dua pendapat itu dibenarkan. Ya. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, maka wajib hukumnya umat Islam itu ya saling tasamuh, saling bertoleransi dalam perkara ini, dalam perbedaan pendapat yang memang masih dalam koridor
terjadinya perbedaan pendapat di sana. Ya. Maka bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, kalau bapak-bapak baca fikih, belajar fikih, ya itu bedanya itu sangat sangat banyak ya, sangat banyak. Bapak-bapak belajar wudhu nih ya, baru kita belajar wudhu, ketemu wudhu, itu sudah berbeda pendapat kalangan para ulama. Ya, Imam Syafi'i, ya, Imam Hanafi, Imam Malik itu berbeda pendapat. Dalam hal apa? Dalam hal menyatakan rukun wudhu itu yang mana aja. Padahal Al-Quran ini kan satu, Pak. Allah berfirman begini, "Idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, jika kalian mau sholat, ya, maka wamsahu, ya. Idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Yang pertama kita disuruh membasuh wajah. Ya. Wamsahu bi ru'usikum, ya. Jadi idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Lalu yang kedua tangan. Dua Pak ya. Berarti rukun salat itu satu membasuh wajah, yang kedua membasuh tangan ilal marafiq sampai siku. Para ulama bilang lebihkan. Kenapa? Karena malayatimul wajib illa bihi fawa wajib. Tidak sempurna sebuah kewajiban tanpa sesuatu, maka sesuatu jadi wajib. Jadi kalau semua sampai siku, jangan-jangan ada yang nggak keusap, ya, maka harus dilebihkan. Nah. Lalu setelah tangan, ya, wamsahu biru'usikum, ya, sebagian kepala. Nah, ketika membahas sebagian kepala, Pak, para ulama itu beda pendapat. Sebagian kepala apa seluruh? Sebagian kepala apa seluruh selama ini, Pak? Sebagian kan? Ya, ada sebagian, ada yang seluruh. Kan ke belakang dulu baru ke depan. Ada yang seluruh kan? Ada yang sebagian. Ada yang kucur gitu ya. Nah, jadi kalau pendapatnya Imam Syafi'i itu sebagian kepala. Kenapa? Karena wamsahu bi ru'usikum. Bi situ, bi makna di situ itu menunjukkan sebagian kepala. Jadi sebagian kepala ya itu juga cukup, itu rukunnya. Ya. Yang bilang semuanya itu karena Rasulullah SAW kalau wudhu itu begitu. Makanya kan perbuatan Nabi ini menafsirkan atau menjelaskan Al-Quran. Sehingga wamsahu biru'usikum itu seluruh bagian kepala. Tapi nggak masalah ya. Terus yang terakhir wa arjulakum ilal ka'bain. Kaki. Berarti 4 kan Pak? Coba dalam Al-Quran berarti rukun wudhu itu ada 4. Ya. Wajah, tangan, kepala, dan kaki. Tapi coba, menurut Imam Syafi'i, rukun wudhu itu ada berapa? 6 Pak. 6. Coba yang madhabnya Syafi'i, itu rukun wudhu itu 6. Padahal dalam Al-Quran cuma 4. Apa menurut Imam Syafi'i ya selain 4 itu? Yang pertama itu niat Pak. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh perbuatan ibadah itu hanya dengan niat. Apa yang membedakan kita sholat subuh dengan sholat sunnah fajar? Niatnya. Ya. Maka kita harus berniat, kata Imam Syafi'i. Tidak sah ya sholat tanpa niat, tidak sah wudhu tanpa niat, gitu. Maka ada satu rukun yaitu niat. Ya. Padahal cuma di Al-Quran cuma 4. Lalu yang terakhir apa? Karena 6 tertib, harus berurutan. Ya nggak boleh dari kaki dulu, nggak sah sholatnya, kata Imam Syafi'i. Nggak sah wudhunya. Ya. Tangan kaki dulu, habis kaki ke kepala, habis ke kepala ke tangan, nggak boleh, harus berurutan, ya harus berurutan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu wudhu nggak pernah bolak-balik. Artinya apa? Beliau punya kaidah, sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad secara terus-menerus tanpa pernah ada yang menyelisih itu, maka itu menjadi wajib rukun, nggak boleh tinggal. Nah, tapi Imam Hanafi beda pendapat, Pak. Imam Hanafi yang ngambil yang ada dalam Al-Quran.
4 saja rukunnya. Terus beliau bilang apa? Ingat, ayat ini dipisahkan dengan waw atof. Ya, idza kumtum ila shalah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum. Wa. Kalau dipisahkan dengan dan, harus tertib nggak Pak? Nggak harus, karena dipisahkan dengan dan. Itu menurut beliau. Ya. Kalau misalnya dipisahkan dengan fa, kemudian itu summa, kemudian itu harus urut. Tapi karena wa nggak harus urut. Makanya rukun wudu kata Imam Syafi'i, kata Imam Hanafi itu ada 4. Ya, ada 4. Nah, ini memang perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Kenapa Imam Syafi'i mengambil niat? Ya, beliau menganggap bahwa seluruh ibadah itu memang harus ada niat. Nggak boleh nggak ada niat. Ya. Lalu yang kedua harus tertib. Kenapa? Karena Nabi melakukan seperti itu. Dan Nabi nggak pernah bolak-balik. Ya, begitu terus sepanjang hidup beliau, begitu terus. Ini menunjukkan bahwa tertib itu wajib, rukun. Nah, akhirnya apa? Ya, terjadilah perbedaan pendapat di kalangan mereka, tapi itu tidak masalah. Yang mereka saling menghormati, itu biasa, guru murid. Ya, biasa. Ya. Mereka biasa seperti itu dan mereka saling menghormati satu sama lain. Ya, itu baru wudhu Pak. Ya, belum takbiratul ihramnya. Apakah harus begini atau begini cukup atau begini atau enggak usah? Belum sedekapnya nih Pak. Apakah di dada ya atau di perut atau di samping? Itu sama-sama punya landasan. Ya, sama-sama punya landasan. Baca surat Al-Fatihah ya itu rukun atau tidak? Ya. Kenapa? Kan dalam Al-Qur'an faqra'u ma tayassaru minal Qur'an. Makanya di madhab Imam Hanafi ya, itu yang penting baca ma tayassaru minal Qur'an. Itu pendapat Imam Hanafi ya. Nah, artinya begini, saya ingin menyampaikan kepada Bapak-bapak semua dalam perkara furu', dalam perkara cabang yang memang Al-Qur'anul Karim itu membuka peluang ya, ada peluang untuk adanya perbedaan pendapat ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW itu membuka peluang terjadinya perbedaan pendapat, maka disitulah umat Islam tidak boleh ya, umat Islam tidak boleh berpecah belah dalam masalah itu. Apa yang dimaksud berpecah belah? Ya, bersikap satu sama lain itu seperti musuh, seperti lawan. Ya, dikafirkanlah saudaranya. Itu berarti berpecah belah. Satu umat Islam dengan umat Islam yang lain itu bermusuhan hanya gara-gara perkara yang memang dalam agama kita itu hukumnya boleh. Ya, boleh dalam perkara agama kita. Dan umat Islam Pak, jangan sampai disibukkan dengan perkara-perkara yang boleh ini, tapi ada perkara yang besar yang dilupakan. Banyak perkara-perkara besar, perkara-perkara penting yang harus menjadi agenda umat Islam justru dipalingkan dengan masalah-masalah yang kayak beginian. Pak, Palestina sampai sekarang masih dijajah, masih dibunuh. Yang sebelumnya dari Gaza itu ya, habis semua itu sampai sekarang di Rafah. Rafah itu sudah perbatasan dengan Mesir. Coba bisa dibayangkan, itu kalau di peta itu dari utara sampai selatan. Sampai sekarang itu masih dijajah, sampai masih dibunuhi umat Islam di sana. Bahkan Pak ya, sekarang ini terjadi gelombang besar-besaran protes di Amerika Pak. Ya. Mahasiswa-mahasiswa di Amerika, ya, Civitas Akademika di Amerika itu melakukan protes Pak. Kenapa? Karena ini perang belum berakhir. Ya. Luar biasa Zionis ini melakukan pembunuhan, ya. Luar biasa melakukan ethnic cleansing, genocide. Ya. Nah, masa kita umat Islam di Indonesia jadi berantem dari masalah perkara yang istilahnya memang hukumnya boleh, ya, perkara yang boleh dipermasalahkan. Padahal agenda-agenda besar umat Islam itu terus-menerus harus kita gaungkan supaya apa? Supaya umat Islam itu memang tahu masalahnya dia itu apa, ya, tidak boleh dia dipalingkan pada sesuatu yang itu bukan masalah, ya, yang itu bukan masalah.
Ya, walaupun misalnya kalau kasus yang musik itu ya 4 imam madhab ya itu ada pendapatnya itu memang relatif sama, yaitu hukumnya haram ya, kecuali eh, Imam Syafi'i ya dan Imam Nawawi yang menyebutkan ada pengecualian untuk rebana ya dan di hari-hari tertentu, di hari-hari bahagia ya. Tapi ingat Pak, madhab itu kan bukan cuma 4. Yang bilang madhab 4 siapa? Madhab itu ratusan bahkan ribuan. Ya, jadi para ulama-ulama itu ya mereka ini memiliki pendapat yang memang beragam dalam masalah ini. Ya. Nah, oleh karena itu ya kita harus lihat ya apakah ini masuk dalam perkara yang boleh memang membuka peluang terjadi perbedaan pendapat atau tidak. Ya. Kalau iya, tenang Pak kita Pak. Maksudnya jangan kita itu berbantah-bantah, bermusuhan dengan sesama kaum muslimin, padahal itu perkara yang memang dibolehkan dalam agama kita untuk berbeda pendapat. Ya, contohnya tadi ya, ketika ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa haram, tapi ada pengecualian untuk rebana dan hari raya, ya, dan hari pernikahan, hari-hari bahagia. Lalu ada ulama juga yang mengatakan begini, loh, kalau ada satu perkara yang diharamkan tapi di tempat lain ternyata dibolehkan, berarti kan harus dikompromikan dalil-dalil itu. Berarti kan harus diambil ilatnya. Ada yang mengatakan harus diambil ilatnya. Kenapa kok yang ini haram? Diambillah ilat, diambillah sebab kenapa diharamkan, yaitu melalaikan dari zikrullah, melalaikan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan dia melakukan kesesatan, ya, musik-musik yang melakukan dengan musik itu dia melakukan kesesatan, ya, ini yang diharamkan. Tapi kalau tidak, maka itulah yang dibolehkan, sebagaimana Rasulullah membolehkan rebana, ya, itu menunjukkan kebolehannya. Nah, ada ulama yang begitu. Nah, ini berarti ini memang objek. Jadi ada memang ada hadisnya yang membolehkan. Memang ada hadisnya yang membolehkan. Tapi yang berbeda itu apa? Bagaimana para ulama itu meramu, Pak. Meramu dari dalil-dalil yang bertentangan itu. Jadi dari dalil-dalil yang bertentangan itu mereka ramu, ya, mereka gali, mereka istimbat sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan. Nah, kita, Pak, sebagai muqallid nih, sebagai yang ikut, cukup satu aja, ngikutin pendapat salah satu ulama, selesai. Jangan kita jadi mujtahid juga, Pak. Maksudnya begini, kita jadi mujtahid juga itu jadi sok pinter juga gitu ya. Ya kita tinggal ikut aja ya, kan kita ikut pendapat dari salah satu ulama yang membolehkan ya silahkan ya. Karena kita pandang ya memang ada hadisnya yang membolehkan, gimana lagi kan gitu. Ya, ada yang kan mengatakan haram secara mutlak karena memang ada hadisnya. Ya udah nggak apa-apa ya. Yang sudah mengharamkan ya berarti dia harus konsisten, dia tidak boleh menggunakan alat musik. Ya. Yang membolehkan, ya boleh aja menggunakan alat musik, tapi jangan sampai lalai dari ingat kepada Allah. Gitu kan Pak? Gimana Pak? Gak boleh berantem Pak ya? Ya, jadi nyantai aja Pak kita Pak. Jadi maksudnya jangan umat Islam energinya habis untuk bahkan saling bermusuh-musuhan, saling berbantah-bantahan pada perkara yang memang hukumnya boleh. Tapi dalam perkara yang memang sudah pasti hukumnya, yaitu boleh kita itu saling mengingatkan sesama kaum muslimin. Boleh, memang harus saling mengingatkan. Kalau umat Islam itu ada yang salah. Ya, tadi yang saya sampaikan, ada orang yang bilang, ya, semua agama itu benar. Nah itu salah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanya Islam. Kata inna di situ itu menunjukkan hanya. Inna dina. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanya Islam. Ya, hanya Islam, nggak ada yang lain, nggak ada. Ya. Jadi begitu, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, mungkin ini sebagai pembuka. Ya. Mungkin ada hal-hal yang mau didiskusikan, silahkan. Ya, silakan. Pak Tukiman, Pak Tukimin. Masya Allah. Nah, ini kan semua orang tidak bisa belajar secara mutlak. Artinya satu tahu semua.
Ya, yang pertama terkait dengan apakah kita harus bermadhab. Ya, kan pertanyaan begitu. Kita harus bermadhab. Jawabannya itu kita, jadi dalam Islam itu nanti ada dua kelompok ya manusia Pak ya. Ada yang mujtahid. Mujtahid itu berarti dia yang bisa langsung mengolah ya apa yang ada dalam Al-Qur'an atau hadis secara langsung. Kenapa? Karena dia paham bahasa Arab, hadis-hadis dia paham usul fikih ya, bagaimana ya kaidah-kaidah yang digunakan ya. Nah, maka itu namanya mujtahid ya. Ada dua, yang kedua itu adalah muqallid. Muqallid itu siapa? Orang yang mengikuti mujtahid. Ya, orang yang mengikuti mujtahid. Nah, muqallid itu ada dua. Ada muqallid ya, muttabi ya. Ada muqallid am. Ya. Muqallid muttabi itu siapa? Dia muqallid tapi dia tahu Pak dalil-dalilnya. Jadi diuji juga sama dia. Ya. Kalau dia misalnya ada pendapat yang memang dianggap ya bahwa pendapat ini ya kurang tepat dibandingkan dengan madhab yang lain, dia bisa meninggalkan pendapatnya. Jadi kan begini, idza sahhal hadis fahuwa madhabi. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau pendapat itu benar maka itulah madhabku. Madhabku suruh tinggalkan. Jadi pendapat Imam Syafi'i juga dalam tanda petik kalau keliru tinggalkan. Kata Imam Syafi'i apa? Idza sahhal hadis fahuwa madhabi. Kalau pendapat itu benar maka itulah pendapatku. Jadi tinggalkan pendapatku, kira-kira begitu. Jadi kita tidak perlu juga taklid buta. Nah, taklid buta itu apa? Oh, pokoknya gitu ya. Ya, fanatik ya, nggak boleh juga ya. Jadi boleh saja pindah madhab itu boleh ya. Kenapa? Karena kita melihat misalnya ada pendapat yang lebih tepat dibandingkan dengan pendapat yang sebelumnya. Bahkan Imam Syafi'i sendiri Pak ya, itu ada qaul qadim, ada qaul jadid. Pendapat dia yang qadim ya, yang terdahulu, pendapat dia yang baru. Jadi beliau sendiri nih merevisi pendapatnya. Ya. Jadi kita nggak perlu fanatik buta juga, tapi di sana ada peluang ya kita itu menjadi muqallid, pengikut, tapi mengikutinya itu dengan landasan tertentu. Jadi kenapa? Karena kita tahu dalil-dalilnya. Ya. Lalu yang kedua itu muqallid ami namanya. Jadi atau muqallid yang awam. Dia menjadi pengikut tapi dia ini orang awam. Nah, gimana kita cara jadi pengikut? Sederhana, Pak. Ya, pokoknya saya ngikut salah satu pendapat ulama. Begitu aja cukup. Cukup. Agama ini mudah, Pak. Jangan dipersulit. Nanti disuruh ngaji kitabnya Imam Syafi'i tebel gitu ya. Harus hatam semua. Enggak perlu begitu juga. Ya, cukup begini Pak, cukup nih, ini cukup ya. Orang-orang awam, para petani yang mungkin dia jauh dari para ulama ya, para pekerja-pekerja yang pagi berangkat, sore mungkin malam udah balik lagi ya, nggak sempat dia ya untuk mengkaji ilmu agama ya. Itu cukup begini. Ya, di sini ada seorang ulama, misalnya ada Ustadz Tisna ya, di sini misalnya, tanya ke beliau, Ustadz ini hukumnya apa? Oh ini hukumnya boleh. Ya. Ustaz kalau wudhu itu kayak apa? Kalau wudhu seperti ini dan seperti itu cukup nggak Pak? Cukup Pak. Cukup. Kenapa? Karena kita sudah yakin, kita sudah percaya bahwa beliau sudah belajar kepada guru-guru beliau. Gitu. Jadi yang penting kan kita tahu nih bahwa wah ini memang beliau nih punya guru, sudah belajar. Ya, kita tanya ke beliau. Seperti apa? Jawaban beliau begini. Cukup Pak. Cukup. Jadi tidak perlu, bukan tidak perlu sih ya, tidak harus, terutama bagi orang-orang awam, yang mungkin waktunya habis, ya waktunya itu habis ya untuk kehidupan dunia ini, ya sulit dia untuk mengkaji ilmu. Begitu juga misalnya nih Pak nih, orang-orang yang dari sisi kekuatan berpikirnya itu kurang, apalagi mungkin sudah sepuh gitu ya. Disuruh belajar kitab fikih yang setebal itu kan juga sulit. Ya, nah itu cukup dia bertanya kepada orang yang dipandang dia memiliki ilmu dalam masalah itu. Ya, dia memiliki masalah agama. Atau misalnya guru-guru agama kita ya, di sekolah, ya itu cukup. Ya cukup. Jadi jangan bilang begini itu guru sekolah kamu itu nggak cukup pengetahuan, kamu sholatnya nggak sah gitu ya, nggak gitu juga Pak.
Cukup Pak, sebenarnya Pak. Cukup dengan pengetahuan itu. Kenapa tadi ya? Allah Subhanahu wa taala tahu ya kemampuan orang itu seperti apa, ya. Kondisi orang itu seperti apa. Sehingga kita beragama sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kemampuan kita seperti apa ya itulah kita lakukan. Tapi ingat, tapi tentu tetap tidak boleh serampangan. Ya, semua ditanya ya, padahal bukan orang ahlinya gitu ya. Terus yang terakhir, kaidahnya begitu Pak, kalau itu perkara yang pasti dalam agama, dalilnya jelas Al-Qur'anul Karim, tidak ada beda pendapat di kalangan para ulama, ijma, ulama itu sudah berijma seperti itu, maka tidak boleh kita itu menyelisihinya. Tidak boleh menyelisihinya. Kalau menyelisihinya apakah kafir? Tergantung. Kalau kafir itu Pak, dia menolak secara sengaja. Dia menolak secara sengaja. Menolak isi dari Al-Quran itu secara sengaja yang sudah pasti itu. Kalau dia menolak bukan karena kesengajaannya, tapi karena kesalahpahamannya, ya, karena kekurangan kemampuannya dia, bukan karena kesombongannya, dia tidak kafir. Ya. Kita tinggal luruskan saja dia. Ya, ini dalam Al-Quran kayak begini, kamu mau apa? Gitu ya. Nah, tergantung. Jadi kalau orang kafir itu kalau dia sengaja menolak perkara yang sudah pasti dalam agama, bukan karena ketidaktahuan dia, bukan, tapi karena dia memang sengaja menolaknya, ya, karena kesombongannya dia tidak mau menerima kebenaran. Nah itu yang disebut dengan istilah kafir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.